Halo. Selamat datang dunia tipu-tipu. Halo budak korporat, jumpa lagi bersama kami di podcast Selepas jam kerja. Hari ini, Di episode kali ini oh iya, di episode ke 733 kali ini. udah deh, stop denial. Kita itu baru episode 1500. Oh, lebih tinggi. Banyak. Kok lebih banyak? Gimana sih? Konsepnya harusnya lebih dikit ya. Ini lebih dikit ya. Apa? Kita mau ngomongin apa emang? Jadi kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang lebih ringan, yang mungkin banyak orang yang nggak butuh juga ngedengerin, tapi karena kami ngejar jumlah episode ya juga udahlah ya gitu. Jadi kita mau ngomongin soal cinta pertama. Wow. Yes. Apa sih itu cinta pertama maksudnya? Cinta pertama adalah cinta pertama. Wow, sangat menjelaskan. Aku merasa sangat tercerahkan sekali. Kayak habis dapat hidayah gitu kan? Iya dong. Cinta pertama itu sama kayak cinta monyet apa enggak menurut kamu? Itu pertanyaanku tadi itu. Oh, Cinta pertama itu adalah orang yang kita kagumi pertama kali, atau orang yang kita pertama kali kita ajak jadian. yang kita kagumin kali ya, kan yang kita ajak jadian belum tentu yang jadi pertama di hati kita, ya nggak sih? Ya ampun. Aku semangat banget. Oke, berarti kita sepakat dulu soal itu, bahwa cinta pertama itu adalah orang yang ketika kita pertama kali ngerasain deg duk duer. Iya. Waktunya Coba kita sekali referensinya. pertama kali kita merasakan itulah, pokoknya perasaan itulah. Iya, perasaan dimana kita merasa berbunga-bunga. Perasaan kita dimana kita merasa rasa itulah pokoknya. Apa sih? Oke, ceritain soal pengalaman cinta pertama kamu. Aku dulu. Kenapa harus Iyalah. aku dulu? Dari kemarin-kemarin kan udah kamu. Oke. Kan harusnya dari kemarin-kemarin kan udah aku harusnya gitu. Oke, cinta pertama. Karena tadi kita udah sepakat, cinta pertama adalah perasaan dimana kita merasa suka atau kagum sama orang, Oh. terlepas dari usia kita. Heeh. Oke, cinta pertama aku tuh waktu kelas 5 SD kali ya. Oke. Iya, berarti itu usia berapa? 5 SD? 10 tahun. 10 atau 11 tahun. Iya. Terus? Sama siapa? Emang harus disebutin namanya? Ya enggak dong, mungkin kakak kelas kamu, Oh. teman sekelas kamu, Sama adik teman kelas, sekelas, sama teman sekelas, sama tukang sebelah rumah mungkin. Iya, jadi cinta pertama aku tuh waktu aku di kelas 5 itu sama teman sekelas. Atau mungkin kayaknya dari kelas 4 SD sih. Ya antara kelas 4 atau kelas 5 gitu sama teman sekelas. Pada saat momen apa kamu merasakan bahwa kamu kayaknya nih anak menarik deh. Karena dia paling ganteng di kelas. Oke. Simple ya, sederhana ya, nggak ada yang spesial. Kayak mungkin karena dia habis ngasih makan anjing mungkin. Anjing, enggak lah. Jadi waktu aku SD tuh sebenarnya aku anak baru ya. Oh, pindahan. Bukan pindahan juga, tapi anak yang emang didaftarin di situ tapi telat. Bukan telat sih ya, maksudnya aku tuh pindah rumah. Terus karena waktu itu tuh usiaku tuh 5 tahun, walaupun masih 5 tahun tuh aku dianggap kayak ini anak udah cocok nih buat sekolah gitu loh. Oke. Akhirnya yaudah dimasukin aja tuh di sekolah terdekat di tempat tinggal. Dan itu kan padahal udah kayak catur bulan 2 gitu. Jadi aku tuh kayak nyelak gitu loh pendaftarannya tuh.
Nah, Iya, karena iya, anak baru itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu sebenarnya aku jadi kayak korban bully gitu. Dan salah satu yang orang yang suka ngebully aku tiap hari itu ya si anak laki ini. Oh, kayak FTV gitu ya. Iya, tapi ini bullynya bully beneran yang makanya sampai sekarang aku takut sama serangga, takut sama cacing atau apa tuh ya gara-gara karena dibully itu gitu loh. Dan ini emang in serious way gitu loh. So, akhirnya sampai yang nggak tahu gimana gitu. So, akhirnya ya udah kayak suka aja. Jadi apa sih? Kayak Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome. Iya. Tapi emang anaknya karena ganteng kali jadi menarik gitu. Tahu juga. Receh ya. Enggak sih, jadi dulu itu kayak yang biar aku nggak dibully. Kalau misalkan nenek kan dulu sering keluar kota, atau kakak kan dulu tinggal di luar kota, terus ada kalau misal mereka lagi balik ke rumah itu kalau udah bawa oleh-oleh, aku tuh kayak mengutamakan dia gitu loh biar aku nggak dibully. Oh. Dari kebiasaan itu tuh aku kayak ngerasa udah jadi habit aja gitu. Jadi aku tuh kayak selalu nomor satukan dia kalau misal ada oleh-oleh, berangkat dari biar gak dibully, tapi akhirnya jadi suka. Terus waktu SMP beda sekolah. Oh enggak dong, SMP kita satu sekolahan dan satu kelas. Bayangkan, selama 9 tahun kita satu kelas. Tapi waktu SMP cintaku udah memudar. Oh, kenapa itu? Karena ternyata di luar sana lebih banyak yang lebih ganteng daripada dia. Iya. Oh, waktu SMP emang kayak wawasan tentang lawan jenis itu menjadi lebih luas dari sebelumnya. Iya, benar sekali tuh. Apalagi ketika masuk ke SMA. Wah, iya kayak wow. Aku makanya semangat kalau SMA dulu. Waktu kelas 1 tapi ya soalnya kelas 3-nya ganteng-ganteng. Waktu aku naik kelas, jadi kelas 2 sama kelas 3 aku udah gak semangat lagi. Karena gak ada yang ganteng. Hidupku tuh simple banget kok sebenarnya. Dimana ada laki ganteng di situ aku akan semangat. Agak kecentilan sih ya sebenarnya. Iya, centil itu udah kayak jadi nama tengahnya. Nama tengah dan memang udah mengalir di darah gitu. Kalau kamu sendiri apa? Centil banget. Kapan? Waktu SD juga, tapi sama kakak kelas. Oh, oke. Kayaknya passionku dari dulu kalau naksir orang sama orang yang lebih tua. Iya, ya udah dia anak pindahan. Sebenarnya mereka kakak beradik. Oke. Waktu itu kamu kelas berapa? Kelas 5. Kamu kelas 5. Iya. Oke. Dia kelas 6. Oke. Adiknya dia jadi teman sekelasku. Oh, iya. Tapi pas ngeliat adiknya, adiknya gini amat gitu. Tapi pas ngeliat kakaknya, wah cakep ya gitu. Tuh kan sama aja. Lebih simpel kamu malah. Lebih jahat pula bandingin sama adiknya. Kamu pasti berharap kenapa nggak kakaknya yang sekelas sama aku? Ya enggak sih, kalau kakaknya jadi sekelas kayak malah nggak suka malah. Oh, oke. Itu kayaknya emang passionnya ke orang yang lebih tua gitu. Kayaknya ya. Untung bukan sama ibu kantin. Kejauhan dong. Kenapa? Selain dia cakep, kenapa? Nggak ada alasan lain sih, kayaknya emang cakep aja. Okay. Ternyata lebih monoton. Lebih cetek ya. Tapi ada nggak momen-momen spesial yang kamu akhirnya sadar kenapa dia cinta pertama kamu? Nggak ada sih. Terus apa yang membuat kamu merasa bahwa dia cinta pertama kamu? Nggak. Jadi waktu datang pagi itu sering ngelihat kayak dia kayak berjemur terus terkena sinar matahari pagi. Wow, kayak di film-film gitu mukanya bercahaya. Emang beneran di mata kamu dia bercahaya glowing. Ada kertip-kertipnya gitu, bling-bling Serem gitu. amat. Kayak Edward di Twilight gitu. Iya. Wow, dia keturunan vampir. Iya kayaknya iya. Terus? Ya udah sih kayak gitu aja, kayak ngeliat wah cakep banget. Itu suka dari pandangan pertama? Iya. Wow, this exists. Kalau aku kan suka karena kebiasa. Karena Witing Trisno Jalaran Soko Kepekso. Oh, jadi kamu itu wah, siapa nih gitu. Iya. Udah gitu aja. Dari sebenarnya malah dari pas pertama kali dia datang ke sekolah sih. Emang secantik itu? Maksudnya di adik kelas atau teman sekelas atau kakak kelas yang lain gak ada yang secantik dia? Iya, nggak tahu ya. Kalau menurutku waktu itu sih emang secantik itu. Oke. Kalau sekarang kayaknya enggak. Biasa aja kayaknya. Berarti manusia yang dibutakan oleh cinta itu nggak mengenal umur, guys. Oke, anak kecil juga bisa dibutakan oleh cinta. Iya. Tapi ada itu kayak momen-momen yang akhirnya kamu mesti berhubungan langsung, kayak ngobrol apa gitu. Ada lah.
yang memorable sampai sekarang yang gitu? Oh, nggak ada. nggak ada kalau itu. Ya, sekarang di mana orangnya? Nggak tahu. Oh, udah nggak berkomunikasi. Enggak. Dan Kan waktu dari lulus SD juga udah nggak berkomunikasi. oh jadi udah beda SMP sekolah. nggak satu sekolah. Enggak. Berarti cinta kamu cuma bertahan 1 tahun. Iya 1 tahun. Waktu kelas 6 Enggak. kosong. Kosong. Merana. Waktu aku kelas 6 itu satu kelas ada 17 anak, 3 anak laki-laki, 14 anaknya perempuan semua. Buset. Kamu nggak merasa tinggal Aku udah terbiasa menjadi minoritas sejak kecil. tapi bukannya jadi lebih banyak pilihan gitu ya? Kan ceweknya ada 14. Aku SD di sekolah Katolik. Oke. 14 anak itu semuanya Katolik. rata-rata Kristen dan Katolik. Laki-lakinya 1 orang Kristen, 1 orang ini yang tetangga aku ini nggak jelas agamanya apa. Dan aku sendiri Buddha. Hindu ya waktu itu ya. Masih Hindu ya waktu Iya, itu waktu ya. itu. Oke. Kayaknya momen yang kamu bilang cute tadi itu waktu kelas 5 sama kelas 6 jadi satu ruangan. Kenapa? Kita nonton film Yesus bareng dan oke. aku duduknya samping dia. Jadi awalnya kan kita dempetan jadi satu ruangan nih kelas 5 sama kelas 6. Terus dia nih perempuan ini duduk sama adiknya. Sebelahan sama adiknya. Oh, yang masih bangku panjang ya? Terus aku duduk samping adiknya. Terus entah aku lupa gimana ceritanya. Terus tiba-tiba adiknya geser jadi pindah. Jadi aku sebelahan sama kakak. Cie. Itu ada teman-teman kamu yang nggak kalau kamu suka sama itu? Enggak. Cuman kamu sendiri? Soalnya waktu kelas 5 itu lakinya ada 5 orang. Di antara 14 perempuan tadi yang sekelas, itu lakinya ada 5 orang. Jadi waktu kita naik kelas 6, 2 orang laki-laki ini pindah sekolah. Oh, oke. Jadi tinggal 3. Iya. Nah 4 orang selain aku ini, mereka kayak yaudah kayak nyari cewek sendiri-sendiri gitu, ngerti nggak? Enggak. Mereka kayak PDKT sendiri-sendiri gitu lah sama anak-anak sekelas. Oh. Kayaknya di antara 5 orang ini yang naksir kakak kelas aku doang. Terus di momen itu gimana? Nggak kita balik lagi ke kelas menonton Yesus bareng itu? Aku merasa obrolan kita jadi itu ya sangat agamis sekali ya. Sangat religius Iya, sekali. religius, kerohanian gitu. Terus gimana setelah nonton Yesus bareng tuh? Iya udah sih nggak ada apa-apa sih, biasa aja. Berarti selama nonton itu kamu deg-degan nggak? Inget nggak? Iya deg-degan dong. So sweet. Lucu banget terus dia. Tapi kamu yang merasakan sendirian, kakak kelas mah lempeng-lempeng aja. Iya kayaknya. Yo. Kan dia nggak tahu ya. Tapi sering ngobrol sama kakak kelas kamu. Setelah itu jadi sering ngobrol. Cie. Ngerti nggak? Tapi jadi semangat ke sekolah dong. Iya dong. Ay. Iya jadi semangat ke sekolah. Tapi bener ya, maksudnya cinta monyet, cinta yang hahaha Iya. doang gitu tuh kayak punya positif efek Vibes. buat kita gitu. Ya kita jadi kayak semangat sekolah, kayak nggak sabar buat besok lagi biar berangkat sekolah kayak gitu-gitu iya, gak sih? Iya. Jadi kayak semakin kalau sekelas kayak aku nih misal kayak jadi semakin giat belajar biar dia pasti ngeliat aku kalau aku pintar gitu. Iya mungkin dia kayaknya iya. Iya. Tapi pas kelas berapa kamu merasakan pertama kali patah hati? Patah hati. Entah karena ngelihat akhirnya orang yang kamu suka ini jadinya jalan sama orang lain, atau entah karena putus, entah karena apa. Pertama kali aku ngerasa patah hati itu waktu kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Ini udah beda lagi, bukan sama temanku yang SD tadi. Soalnya ya itu tadi waktu yang sama teman SD itu kayak ya udah berjalan gitu aja, tahu-tahu aku udah suka sama yang lain tanpa ngerasa patah hati atau gimana, kayak udah belok aja mulus kayak jalan tol gitu. Iya. Dan dia juga udah dicie-ciein, diceng-cengin sama teman kelas yang lain waktu SMP juga, ya udah biasa aja gitu. No, I'm not sad. Karena waktu dia lagi diceng-cengin sama teman sekelas yang di satu kelas sama kita waktu SMP, aku lagi disukain sama kakak kelas, sama anak SMA. Jadi, hello, aku selangkah lebih maju, guys. Tetap yang nggak mau kalah ya. Of course. Waktu kelas 1 SMA pertama kali. Kelas 1 SMA pertama kali merasakan. Tahu nggak kenapa? Sakit hati itu. Iya. Kenapa? Aku nggak tahu sakit hati apa, tapi aku ngerasa kayak bukan aku. Nah, iya.
Tapi itu bukan yang, maksudnya aku sekolah nggak pernah pacaran ya gitu loh, cuman suka aja. Nah waktu pulang sekolah aku ngelihat orang yang aku sukain itu gandengan sama cewek yang lain. Padahal ternyata mereka tuh tetanggaan, teman dari kecil gitu loh. Tapi tetap aja dong waktu ngeliat kayak sedih. Kasihan. Terus itu apa? kamu lempar bataku ke kepalanya. Terus aku jadi sebel banget sama cewek itu. Serius ini, I'm so sorry. Tapi padahal dia, emang aku salah apa? Tahu juga enggak. Tahu kalau aku eksis juga enggak kayak itu anak. Ngomong juga enggak, kenal juga enggak. Kenal gak sih? Enggak. Jadi kan aku tuh suka sama teman kelas sebelah. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh aku tuh kalau pulang sekolah tuh selalu kayak berusaha sebisa mungkin untuk barengan sama dia, tapi aku jalan di belakang dia gitu loh. Nah, gimana sih? Biga kayak psikopat gitu ya? Ya bukan psikopat dong, namanya juga ujian rahasia. Gimana sih? Kok psikopat? Kamu tau gak sih itu video klipnya Ariel yang menghapus jejakmu yang sama Dian Sastro? Iya. Kayak gitu. Referensinya agak tua ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Iya begitulah. Jadi waktu kita pulang, waktu kami pulang bareng itu ternyata dia tuh udah pulang duluan di depan. Biasanya dia tuh sama temennya yang laki, tapi waktu itu tuh ada satu cewek yang ikutan juga dan gandengan kayak, apaan sih nih? Annoying banget, pengen gue gaplok dari belakang tapi kan nggak mungkin. Kalau kamu ngerasa patah hati pertama kali? Waktu menyadari kalau si kakak kelas ini harus pindah sekolah lah. Yang SD? Iya. Dia pindah sekolah lagi? Enggak pindah sekolah, maksudnya ketika dia harus lulus dan nggak sekolah di situ lagi. Hei, masih ada adiknya kan bisa turun ranjang. Turun ranjang gimana? Kan sama adiknya. Enggak dong. Enggak lah. Adiknya kayak gitu jauh banget. Astagfirullah. Enggak. Oh jadi pertama kali waktu SD juga? Iya lah. Iya waktu menyadari bahwa sesosok perempuan yang kamu itu cintai, kamu kagumi lah ya. Ternyata dia harus lulus dan akhirnya pindah sekolah. Sedih ya waktu dan itu? Dan nggak ketemu. Iya dong sedih. Mau nyari di mana? Iya nyari juga paling nanya-nanya ke adiknya doang. Iya sih, tapi nanti adiknya pasti gua ngapain nanya kakak-kakak gua? Iya. Tapi agak tapi buntu dulu ya. Emang nanya ke adiknya beneran sih, maksudnya sering-sering nanya-nanya gitu. Walaupun adiknya jadi agak apaan sih gitu. Agak setengah hati ngejawabnya ya. Iya. Kayak apa sih nih anak annoying. Kadang sama adiknya juga dibantuin sih, maksudnya si adiknya kayak sengaja banget minta jemput kakaknya gitu, jadi kakaknya datang ke sekolah SD itu waktu SMP, waktu kakaknya udah SMP. Waktu kakaknya SMP, jadi dia kayak adiknya kayak minta jemput gitu, jadi sempat ketemu ngobrol dulu bentar. Ya aku ngebayangin kamu versi SD kan berarti kayak culun. Aku kan pernah lihat foto kamu ya, culun banget. Culun. Terus panas-panas, ketemu sama pujian hatinya. Kan kita sama-sama tahu lah ya, perempuan walaupun dari kecil mereka selalu, walaupun seumuran mereka selalu lebih dewasa daripada laki-laki. Iya benar. Entah kenapa itu mikirnya kayak selalu lebih dewasa gitu. Ketika laki-laki masih lebih nyari kecepung di got gitu, perempuan udah kayak main yang kita nikah yuk gitu. Kayak emang cewek itu kayak nggak sabaran ya buat dewasa gitu. Iya. Terus? Dan kebayang nggak kamu ini maksudnya laki-laki perempuan tuh sama yang seumuran aja, perempuan lebih dewasa. Iya benar. Nah ini kalau di aku itu ini perempuannya literally lebih dewasa gitu. Gimana coba? Kayak dia kayak ngasuh adiknya gitu. Ya, kamu yang kayak gitu, terus kakak kelas, kayak pasti dia lebih bergaya dong waktu SMP. Iyalah. Tapi perasaan itu emang masih ada waktu ketika dia nyamperin. Lama-lama hilang sih. Kan nggak tiap hari juga, akhirnya nyamperin kan nggak tiap hari, terus lama-lama kayak suka sama adiknya. Enggak dong. Enggak juga. Oke. Terus lama-lama kayak ya udahlah, sampai dulu pernah sampai kepikiran aku harus rajin belajar biar nilainya bagus, jadi bisa masuk ke SMP yang sama dengan dia. Emang sekolah unggulan atau gimana? Iya, sekolah Katolik juga, cuman SMP-nya SMP Katolik juga, cuman yang termasuk yang unggulan lah di Malang. Oke. Tapi dari kecil itu kamu udah tahu kalau cinta kalian itu terhalang sama tembok yang begitu tinggi? Enggak lah, enggak nyadar lah, enggak sejauh itulah mikirnya. Tapi emang passion ya kayaknya, kamu memang cinta lain agama tuh passion ya. Waktu SMA juga lain agama. Waktu SMP juga sama kakak kelas. Oke guys, ternyata memang David itu passionnya sama orang yang beda keyakinan.
memang kayak uji nyali gitu ya, uji nyali secara langsung dan sadar gitu ya. Iya sih. Terus apa? Setelah SMP bisa masuk ke sekolah itu atau enggak? Enggak dong. Oh, oke. Dengan bangga bilang enggak dong. Oke. Sudah jelas tidak. Jadi cerita udah kelar. Iya. Tamat ketika kamu Tamat. masuk SMP. Iya, tapi itu kayak barengan gitu nggak sih, cinta pertama sekaligus patah hati pertama? Aku enggak ya. Kamu enggak? Enggak. Oh, kamu kan beda orang ya, patah hatinya sama siapa, cinta pertamanya sama siapa? Ya itu tadi karena mungkin dalam hal romansa gitu dan percintaan aku tuh lebih kayak petualang gitu daripada kamu. Oke. Iya sih. Ya sih, kayak beda orang dan jedanya jauh. Aku cinta pertama kelas 4 atau kelas 5. Patah hatinya pas Patah hati pertama SMA. Mm-mm. SMA kelas 1 gitu. Oke. Waktu mengalami momen-momen cinta pertama dan patah hati pertama, soundtracknya apa? Waduh, waktu SD aku nggak punya soundtrack. SD nggak ada. Nggak ada. Tapi mungkin karena masih pertama aku ya, jadi lebih banyak kayak momen-momen cute yang ya anak SD gimana sih? Trio Kue juga enggak. Harusnya mungkin kalau ini dibalikin ke kamu, kalau soundtrack ke kamu, mungkin lagu Yesus ada di rumahku itu kali ya. Kalau aku nggak ada. Apa ya, nggak ada. Kalau waktu cinta pertama. Waktu patah hati pertama soundtracknya apa? Patah hati pertama aku nggak tahu soundtracknya apa, tapi yang jelas selama aku suka sama si teman beda kelasku ini, kalau kamu kan beda agama, nah kalau aku tuh kelasnya lebih dikit lagi, lebih rendah lagi, beda kelas. Oke. Kalau kamu kan long distance religion, ship. Kalau aku long distance room ship. Iya. Jadi selama aku suka sama dia itu soundtracknya tuh itu Pemuja Rahasianya Sheila on 7. Kayaknya sama deh, Sheila on 7 juga, cuman aku lupa lagu yang mana. Oh, waktu yang itu. Entah lagu yang Pria Kesepian mungkin kalau nggak salah. Waktu SD, kamu mikir kamu pria kesepian. Aku lupa lagu Sheila on 7, yang jelas lagunya Sheila on 7. Waktu patah hati pertama, waktu cinta pertama. Oke. Aku nggak tahu, aku lebih kelupa sih. Iya, aku lupa antara Sheila on 7 atau Slang, antara dua itulah pokoknya. Slang yang mana, Kuil Cinta? Anyar 10 Maret. Wow. Memang kita pergaulannya kayaknya beda juga. Iya itu. Tapi ngomongin cinta pertama, aku ada satu momen yang sampai sekarang tuh kalau diinget-inget tuh kayak apa sih? Harusnya aku mengambil chance itu gitu loh. Maksudnya gimana? Jadi dulu tuh aku pernah waktu kelas 5 atau kelas 6 waktu kelas 6 sakit mata. Ini sakit mata parah banget. Sebenarnya dari berangkat ke rumah, dari berangkat sekolah tuh udah kelihatan kalau emang sakit mata gitu, tapi maksain buat tetap sekolah gitu. Nah, ketika di sekolah itu makin parah, makin merah banget dan aku tuh demam gitu. Terus baru jam 9 atau jam 10 tuh disuruh pulang sama guruku, udah pulang aja gitu, enggak apa-apa gitu kan. Ya siapa yang nganterin gitu kan. Terus akhirnya si cinta pertama aku ini yang mau nganterin. Dia kayak, "Oh yaudah kamu" gitu kan. Terus si teman ini tuh nyari pinjaman sepeda ke teman kelas yang lain gitu. Jadi kita keluar kelas kan, dia ke parkiran sepeda, terus aku tuh deg-degan kayaknya malu gimana sih kan. Nanti dibonceng gitu. Kan gimana sih dibonceng sepeda gitu loh. Gitu kan mau gak mau kan harus menikmati senja dibonceng sepeda. Masih pagi. Udara masih sejuk, kupu-kupu berterbangan, coba kan. Nah, aku tuh udah yang overthinking dari kecil kan memang ya gitu loh. Deg-degan. Dari kecil udah insecure. Iya, terus mumpung dia masih di parkiran kan lama banget, aku nggak tahu sih dia kayaknya jajan dulu. Tuh kan laki tuh emang gitu maksudnya. Iya. Si perempuannya udah mikir yang kemana-mana, si lakinya mungkin bentar jajan dulu mungkin gitu. Iya bisa jadi. Terus akhirnya karena aku juga nggak siap dengan momen itu, karena aku tuh ngerasa kalau misal itu kayak momen spesial aku dibonceng sama dia kan aku harus cantik gitu kan. Nah ini mata aku lagi merah gitu kan, lagi nggak banget. Akhirnya yaudah aku pulang duluan aja jalan kaki gitu. Tapi tanpa disangka jadi udah kayak hampir setengah jalan. Kebayang nggak setengah jalan dia baru nyusul dari belakang kayak ngebel kering gitu. Terus aku gitu. Terus dia bilang, "Ayo aku anterin." Terus aku bilang, "Ya ini kan udah setengah jalan, tinggal ngelurusin aja, maksudnya tinggal ngelanjutin aja, nggak perlu dianterin gitu." Terus dia masih ngikutin dari belakang, "Emang nggak apa-apa beneran?" "Ya nggak apa-apa lah, udah jalan segitu jauhnya gitu kan." Akhirnya ya udah dia balik ke sekolah gitu. Padahal kan harusnya itu momen yang so sweet nggak sih? Akhirnya aku sama dia bisa boncengan karena setelah itu nggak ada kesempatan lagi. Bonceng kamu di belakang sambil makan lidi-lidian.
Benar. Harusnya aku tidak menyanyiakan hal itu. I'm sorry. Kalau aku yang kayak gitu itu jadi waktu SD itu anak-anak SD-nya kan deket ya sama rumahku. Iya, rata-rata kayak gitu. Dan teman satu kampung yang di SD situ itu ada 2 orang, 1 laki 1 perempuan. Anak-anak perempuan 14 orang ini sering main, sebagian besar itu sering main ke temen yang kampung ini, termasuk adiknya yang perempuan ini tadi yang aku suka. Waktu dia main sama kakaknya ditemenin dong. Oh, oke. Udah deket banget itu, di rumah tetangga banget. Tapi aku nggak tahu, terus tidur. Tapi kamu tahu dari mana kalau dia lagi main ke situ? Besoknya diceritain sama adiknya. Kamu nyesel banget ya pasti. Iya. Harusnya nggak tidur. Gara-gara itu habis pulang kan langsung makan biasanya. Makan siang, dengerin radio, ketiduran. Ini biasanya juga nggak tidur sih, kalau ketiduran doang karena dengerin radio. Semesta tidak mengizinkan kalian untuk main bersama di siang itu. Iya, itu sih salah satunya ya. Salah satu. Dan ketika kalian ingat harusnya nggak tidur, ya sama aja kayak aku sekali. Kalau ingat harusnya mau aja gitu. Iya, apa-apa. iya, boncengan aja lah. Mungkin sepedaan sampai senja ya kan. Ya kali. Itu jam 10 sampai sore. Lakinya nanya, ini gimana sih rumahnya, nggak nyampe sampai sore. Tapi kemarin waktu adikku video call gitu kan, dia bilang kalau dia habis main ke daerahnya si temanku yang cinta pertama ini kan, terus dia bilang iya tadi ketemu sama mas ini, terus mau minta video call gitu, terus nanya-nanya gitu bla 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 bla. Terus si adik bilang, emang dulu mas ini suka ya sama kamu? Terus aku mikir, apa? Jangan-jangan dia suka juga sama aku. Jadi selama ini salah paham, kayak di film-film Korea itu yang saling nggak mau ngomong, harusnya padahal sama-sama suka. Sih? Iyalah. Nah, cara dia mengkomunikasikan itu dengan ngebully kamu. Oh iya Pak, iya bener. Dia, kamu tahu nggak sih yang gerakan anak kecil yang mirroring itu? Yang ketika temannya ngapain dia ngikutin. Hampir tiap hari dia tuh melakukan hal kayak gitu ke aku. Makanya gimana aku gak suka sama dia. Absurd ya, agak absurd ya. Namanya juga anak kecil. Absurd. Itu kan berarti memang udah jelas dong dalam sebuah hubungan tuh, walaupun itu cinta pertama, cinta monyet, cinta ketika kita udah tua, hal yang terpenting tuh komunikasi. Iya. Coba dikomunikasikan. Iya, pasti dilarang sama orang tuanya. Iya. Si cili ojo kakean bola. Oke, kayaknya episode ini kita udah cukup cerita yang agak di luar kebiasaan. Iya, kita cukuplah sharing soal momen cinta pertama kita berdua. Mungkin teman-teman yang ngedengerin juga mau sharing pengalaman cinta pertama mereka. Betul. Nanti bisa, kalau misal kita upload ini di Instagram, teman-teman bisa meninggalkan komentarnya. Meninggalkan komen, bisa di Anchor juga bisa. Emang iya? Send message? Oh iya. Tapi kan rata-rata dengernya di Spotify. Oke. Bisa dibuka open itu discussion di Spotify. Oh iya? Iya. Wow. Nanti kita akan tanya. Boleh. Kalau pengalaman cinta pertama kalian bagaimana? Pengalaman cinta pertama kalian kayak gimana? Soundtracknya apa mungkin? Apakah semenyenangkan diriku ataukah sesakral David yang ternyata momen mengesankannya dia itu sangat adalah spiritual. Oke, sekian episode dari kita. Cerita kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin nanti kapan-kapan kita sharing lagi tentang pengalaman pribadi kalau emang banyak yang suka. Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak ya. Tapi bodo amat, kita bakal sharing. Kalau ada yang menarik lagi kita share. Sekian dari kami. Ya. Apa? Bye.